Shalom, Ibu, Bapak, Saudari, Saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah ikut misa online pagi hari, saya merenungkan bacaan hari itu Lukas 9:46 sampai dengan 50. Dua ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-49 dan 50, di mana Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Di ayat yang ke-50, Yesus berkata kepada Yohanes, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Dari dua ayat ini jelas Yesus mengatakan bahwa kita nggak boleh mencegah orang melakukan sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus, ya, apalagi dengan penuh penghormatan, dengan penuh kepercayaan, walaupun orang itu bukan orang Katolik atau bukan orang Kristen. Saya jadi ingat kira-kira 25 tahun lebih ya, waktu itu saya masih tinggal di Pulau Gebang. Mbak pembantu asisten rumah tangga saya sudah 5 hari nggak masuk kerja. Jadi saya minta tolong anak saya susul ke rumahnya, barangkali ada sesuatu yang perlu dibantu atau anaknya sakit, dan ternyata betul anaknya sakit. Kemudian kira-kira jam 10 pagi dia bawa anaknya ke rumah dan dia minta, "Bu, tolong doain anak saya, udah 3 kali ke dokter gak sembuh-sembuh," katanya. Di rumah saya ada gambar Yesus gede. Saya bilang, "Kamu kenal ini enggak?" "Enggak," katanya. "Ini namanya Tuhan Yesus," saya bilang. "Kamu mau percaya kepada dia enggak?" Dia diem, merenung. Terus saya ulang lagi, "Kamu mau percaya enggak kalau dia itu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan?" "Iya deh." Saya ketawa dan saya bilang, "Jangan pakai deh. Kalau percaya ya percaya, kalau enggak ya percuma didoakan." Saya bilang begitu. Akhirnya dia bilang, "Iya percaya, saya percaya." Lalu saya panggil suami saya, kita berdoa bersama-sama. Akhirnya dia pulang, kira-kira jam 2, setengah 3 dia balik lagi tanpa membawa anak. Nah, saya kaget, "Loh, ngapain kamu datang? Mau kerja, Bu?" "Lah, anak kamu gimana?" "Anak saya sudah main sama anak tetangga, katanya sudah sembuh." Ya udah, puji Tuhan. Dia kerja, kira-kira 2 minggu setelah itu dia datang kerja biasa. Waktu mau pulang dia cerita, "Bu, saya mau cerita." "Cerita apa?" Saya bilang. "Tetangga saya anaknya sakit." Lalu saya bilang, "Oh, kamu nggak bawa kemari?" "Enggak, Bu, soalnya kalau dibawa kemari kasihan ibu," katanya. "Kenapa?" "Nanti dikira kristenisasi." "Loh," saya bilang, "kamu saya suruh jadi Kristen nggak?" Saya bilang begitu kan. "Ya enggak sih." "Nah ya udah, nggak apa-apa." "Tapi enggak, Bu," saya bilang, "daripada ke rumah ibu, soal begitu mah kecil," kata asisten pembantu saya itu. "Begitu mah kecil, sini," katanya, "anak kamu bawa ke sini." Dibawa ke tempat dia. Kemudian saya, "Lalu kamu apain?" Tangan saya taruh di kepala tuh anak," katanya. Dia bilang, "Apa yang kamu katakan?" "Ya saya doa, tapi saya nggak ingat, Bu. Doanya yang panjang-panjang seperti Bapak tuh saya nggak ingat." "Lalu apa yang kamu bilang?" Saya bilang aja, tangan saya di atas kepala tuh anak, saya bilang, "Dalam nama Tuhan Yesus anak lu sembuh." "Udah, Bu, cukup." Dia bilang begitu. Saya sama suami saya saling pandang, senyum,
Kemudian ya puji Tuhan saat itu kami tidak mencegah dia. Ya, kami tidak mencegah dia, kami tersenyum dan kami mengatakan, ya sudah, kamu sudah mengalami anakmu disembuhkan sama Tuhan Yesus. Kamu sudah bisa mendoakan orang. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, jangan lupa ya. Iya Bu, anak tetangga saya itu sembuh loh Bu. Kamu senang? Saya bilang gitu. Senang Bu, saya senang sekali. Oh ya udah, puji Tuhan. Ya. Luar biasa. Yesus berkata, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Artinya kita sudah sehati, sudah sependapat, sudah satu kepercayaan bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita. Dia senang. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat yang luar biasa. Dia bukan pengikut Kristus, tetapi dia sungguh-sungguh percaya. Dan dia menjadikan corong. Dia menjadikan membawa kabar kepada orang-orang, di mana dia masih tetap memegang agamanya, tetapi dia percaya dan dia mewartakan Yesus. Apalagi kita sebagai anak-anak yang sudah dibaptis, yang sungguh percaya kepada dia bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus sungguh ajaib dan luar biasa kuasanya. Ibu bapak dan saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dia mau mencurahkan berkatnya bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.